Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak madrasah yang hebat-hebat. Kembali lagi kita bertemu. Itu pembahasan latihan soal bahasa Arab persiapan ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Ini bagian part 2-nya. Yang sebelumnya kita membahas pada part 1-nya itu 1 sampai 10 soal, kemudian akan kita lanjutkan part 2-nya itu 11 sampai 20. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan soalnya. Baik, seperti biasanya Bapak akan bacakan bahasa Arabnya dan Bapak akan terjemahkan per kata. Tazhabu ilal maqsafi fi waqtil istirahah. Nazhabu ilal maqsafi fil waqtil istirahah. Nazhabu kami pergi ila ke al-maqsafi kantin fi di al-waqti waktu istirahat. Fil maqsafi nashtaril ma'kulat. Di kantin, langsung lihat arah panah Bapak ya biar kalian langsung bisa tahu artinya. Di kantin, nashtari kami membeli al-ma'kulat berupa makan-makanan. Minal ma'kulat dari makanan-makanan itu berupa ar-ruza, berupa nasi, al-makrunat, mie, wal bayda dan telur. Wa halwa dan permen, wal fawaqih dan buah-buahan. Baik. Bahasa Arab pada gambar di samping ialah, ini ma'kulat ya, makan makanan. A. Fil maqsafi. Ba. Ar-ruza. Jim. Al-makrunat. Dal. Wal fawakih. Maka kalian sudah bisa mengetahui jawabannya, pasti kalian pilih dal. Dal adalah fawakih yang artinya buah-buahan. Baik, kita masuk pada nomor 2 atau nomor 12. Al-amalu. Ya. Al-amalu wasi'un. Ya. Al-madrasatu wasi'atun. Ya. Amal itu luas ya. Amal itu luas, bukan hanya sholat, puasa, ya. Senyum itu termasuk amal kebaikan atau sedekah ya. Amal itu luas. Al-amalun. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolah yang luas. Janiba di samping. Al-qamus, kamus, majallatun. Majalah. Di samping kamus ada majalah. Waro'ah di belakang al-fasli, kelas, maksafun. Yaitu kantin. Di belakang kelas ada kantin. Berikut ini, manakah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar serta khobar muqaddam atau khobar muqaddam ini artinya khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Kalau kemarin kita belajar tentang mubtada dan khobar, mubtada itu subjek dan selalu di awal kalimat. Di awal kalimat. Dan khobar itu kita pelajari bersama bahwasanya dia terletak setelah mubtada. Artinya di yang kedua. Ya, maka dikatakan mubtada awal dan khobar yang akhir. Oke. Kemudian terkadang juga mubtada itu bisa di akhir. Yang pertama menjadi khobar pertama, kemudian mubtada terakhir. Maka dikatakan mubtada khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Aslinya mubtada itu selalu di awal kalimat dan khobar di akhir kalimat. Tetapi terkadang khobar di awal kalimat dan mubtada di akhir kalimat. Tentunya dengan syarat apabila khobar itu didahului oleh zorof makan. Zorof makan itu artinya kata tempat seperti tahta di bawah, fauqa di atas, waro'a di belakang, amama di depan,
janiba di samping. Nah, apabila ada khobar didahului oleh huruf zorof itu, zorof makan tersebut, maka khobar itu harus didahulukan, kemudian mubtadanya diakhirkan. Nah, kalau kita melihat, ya, kalau kita sudah bisa mengetahui dari pengertian antara khobar dan mubtada, kemudian khobar muqaddam dan mubtada muakhar, di sini dapat kita simpulkan atau kita dapat melihat jawaban yang benar adalah yaitu dal. Kenapa dal? Karena janibil qamus majalah. Di samping kamus ada majalah. Nah, ini adalah khobar muqaddam, ya. Kenapa khobar muqaddam? Karena didahului oleh janibah. Janibah ini adalah zorof makan atau kata tempat yang artinya di samping. Di samping kamus ada majalah. Kemudian al-amalu wasi'un. Al-amalu ini mubtada, wasi'un sebagai khobar. Nah, sesuai dengan pertanyaan berikut ini, ya, terdiri dari mubtada khobar, yaitu al-amalu wasi'un. Al-amalu mubtada, wasi'un itu khobarnya. Khobar muqaddam janibil qamus, ini khobar muqaddam namanya. Majallatun ini adalah mubtadanya. Maka jawaban yang benar adalah dal. Baik, kita masuk pada nomor 13. At-tabi'iyatu, ya. Ma'malul ulumi lil bahthi, itu laboratorium ilmu untuk membahas, ya. Secara umum seperti itu. Fihi katsirun minal adawatil bahth. Di laboratorium itu, laboratorium penelitian itu terdapat berbagai macam peralatan-peralatan untuk penelitian, ya. Al-bahth ini penelitian. Mislu mijhari. Mijhari ini seperti mikroskop, ya, mikroskop. Wal bubil ikhtibari, ya. Kemudian seperti gelas kecil, ya, gelas kecil untuk mengukur, ya, seperti itu. Warofil, dan juga rak-rak untuk menaruh kaca-kaca kecil tersebut, ya, yang berbentuk tabung, ya, bentuk tabung yang bulat, ya, seperti itu. Wal wi'aul mudarrij, dan juga gelas takaran, yang mana gelas takaran itu ada ukuran-ukurannya, yang tertulis ukuran-ukuran. Wa tilka maktabatul madrasah, dan itu adalah perpustakaan sekolah. Fiha, di dalam perpustakaan terdapat kutubun, buku-buku, wa majallatun, majalah-majalah, wa qamus, dan qamus, wa kharitatun, dan peta, wa hasub, dan komputer, wa ghairu dzalik, dan selainnya. Ya. Baik. Dari teks ini wa yajuzuna lana, dan kami boleh an nasta'ira untuk meminjam al-kutuba, buku, min maktabil madrasah, dari perpustakaan sekolah. Walakin, akan tetapi, yajibu an nu'iduha, akan tetapi wajib untuk mengembalikannya ba'da usbu, setelah seminggu peminjaman. Dari teks cerita tersebut, manakah benda-benda yang terdapat dalam ruangan laboratorium? Ya, maksudnya laboratorium penelitian, ya, yaitu alif wi'aul mudarrij al-mijhar, kemudian kitabun wa hasub, majallatun, qamus. Tentu kita sudah mengetahui jawaban yang benar adalah alif, karena sini wi'ai al-mudarrij, yaitu gelas, ada gelas takaran, ya, untuk penelitian. Kemudian mijhar, ada juga mikroskop. Oke, jawabannya adalah alif. Baik, kita masuk pada nomor 14. Udzakiru durusa kulla yaumin fi, saya mengulang pelajaran setiap hari di. Ya, tentu kalau kita belajar di sekolah, pelajaran yang kita dapatkan di sekolah, maka kita mengulang itu pelajaran tersebut di rumah. Tapi ruangannya di mana kita mengulang, ya? Di titik-titik. Ghurfatul istiqbal. Alif ini ghurfatul istiqbal, artinya ruang tamu. Apakah kita mengulang pelajaran di ruang tamu?
fi kulli yaumin, ba artinya setiap hari, ghurfatul mudzakarati, jim artinya di ruang belajar, da ghurfatun naumi apa di ruang tidur. Nah, kalian sudah dapat menjawab, pasti kalian akan memilih jim atau ja, itu ghurfatul mudzakarah. Itu di ruang belajar. Tentu kita mengulang pelajaran yang kita dapatkan dari sekolah. Ketika kita belajar di sekolah, kita mengulang di rumah, yaitu tentu di ruang belajar. Itu fi ghurfatil mudzakarah. Kemudian nomor 15. Hadhihi usratu, hadhihi usrati. Ini adalah keluargaku. Hadza abi, ini adalah ayahku, wa hadhi ummi, ini adalah ibuku, wa dzalika akhi, dan itu adalah saudaraku, wa tilka, dan itu ukhti, saudariku. Bijanibi, di samping, ghurfatun naumi, ruang tidur, ghurfatul mudzakarati, terdapat ruang belajar. Pada teks kalimat tersebut, manakah kalimat yang tersusun dari dzaraf makan? Nah, kembali pada apa yang telah Bapak sampaikan, bahwasanya dzaraf makan itu artinya kata tempat. Ya, kata tempat. Baik, kita lihat. Hadhihi usratu usratin. Bukan a ya. Artinya hadhihi, ini gambar. Ini suratun ya. Suratun usrati, ini gambar keluargaku. Ini bukan usrati tapi suratun ya. Maaf, Bapak salah tulis. Usrati. Hadi suratun usrati. Ini gambar keluargaku. Hada abi wa hadi ummi. Ini ayahku, wa hadihi ummi, dan ini ibuku. Wa dzalika akhi, dan itu saudaraku, wa tilka ukhti, dan itu saudariku. Bijanibil ghurfatin naumi ghurfatul mudzakarah. Di samping ruang tidur, kamar tidur, ada ruang belajar. Nah, kita sudah pasti mengetahui bahwasanya jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas, itu dzaraf makan, kata tempat, pasti adalah dal. Karena sini ada ruangan atau ruang tidur atau ruang belajar, itu merupakan yang menunjukkan kata tempat. Tempat untuk tidur dan tempat untuk belajar. Baik, kita lanjut pada nomor 16. Ya, 16. Susunan kalimat yang benar dari kata-kata acak berikut ini adalah ya. Ya. Seperti yang telah Bapak sampaikan, bahwasanya al-ahadu, bahwasanya ketika ada kalimat acak maka kita harus mencari fiilnya dulu, kata kerjanya terlebih dahulu. Oke, al-ahadu artinya ahad, ila ke hayawanat, itu artinya hewan-hewan, nazhabu kami pergi, yauma hari, hadiqah kebun, wasi'atun luas, hadhihi artinya ini, hadiqatun artinya kebun. Baik, al-ahadu ini termasuk fiil atau tidak? Tidak, ya, ini adalah isim. Al-yaum ini termasuk isim atau tidak? Bukan. Hadhihi ini termasuk isim atau tidak? Iya, ini isim tapi isim isyarah. Ya, seperti itu. Kemudian nazhabu, nazhabu ini isim atau fiil? Nah, ternyata nazhabu ini adalah fiil. Oleh karena itu, seperti yang Bapak katakan bahwasanya untuk menyusun kalimat yang acak, maka cari terlebih dahulu adalah fiilnya atau kata kerja. Kalau di sini bentuknya adalah fiil mudhari. Kenapa fiil mudhari? Sini ada na. Nah, seperti yang Bapak katakan, fiil mudhari itu alamatnya ada 4, alif, nun, ya, dan ta. Nah, di sini ada nun, itu na, nazhabu.
maka sini adalah fi'il mudhari, maka sudah pasti 100% jawabannya adalah dal karena dimulai dengan fi'il. Ingat, ya ketika kalimat ada soal kalimat acak, ya maka kalian cari fi'ilnya dulu atau kata kerjanya dulu. Paham ya anak-anak ya? Kemudian terjemahan yang benar dari teks berikut ini ialah, ini nomor berapa ya? 17 ya. 17, nomor 17. Terjemahan yang benar dari teks berikut ini ialah hadhiqatul hayawanat hiya wasi'atun wa nadhifatun fiha hayawanatu katsiratun. Ya. Oh, ini Bapak terjemahkan dulu ya. Nazhabu ilal hadiqah. Kami pergi ke kebun hayawanat binatang. Yaumil ahad, yaitu di hari Ahad. Hadiqatu wasi'atun. Ini kebun hewan atau kebun binatang yang luas. Oke, baik. Sini bagaimana terjemahan yang tepat? Ya, hadhihi ini adalah isim isyarah. Kemudian hadiqah ini adalah kebun hayawanat, hewan-hewan. Ya. Hiya wasi'atun wa nadhifatun. Dia artinya kebun binatang ini luas dan bersih. Fiha hayawanatu katsiratun. Terdapat hewan-hewan yang banyak. Maka jawaban yang tepat adalah yaitu ba, ya. Ini adalah kebun binatang, dia luas dan bersih, dalamnya banyak hewan-hewan. Oke, kita mau 13 masuk 18 ya. Susunan kalimat yang benar dari kata-kata acak berikut ini adalah, nah seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Kalau seperti ini, kalau kita melihat, ya di sini tidak ada kata kerja atau fiilnya. Di sini tidak ada fiilnya. Maka bagaimana cara kita menjawab? Nah, di sini kita melihat isimnya. Ya, kalau kita tidak menemukan fiilnya, kata kerjanya, kita lihat isimnya. Isim di sini apa? Ya, itu fa'il. Fa'il ya, fa'il itu orang yang mengerjakan. Orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, di sini orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut siapa? Oke, kita baca, kita artikan ya. Ummi, ibu saya, fi, di, tajiratun, seorang pedagang, suki, pasar. Ya, maka kita harus cari juga isimnya terlebih dahulu atau orang yang mengerjakan perbuatan tersebut. Di sini siapa yang mengerjakan perbuatan tersebut? Yaitu ummi, ibuku, ya. Itu ummi tajiratun fi suq. Ummi, ibuku seorang pedagang di mana? Pasar. Ummi fi suqi tajiratun. Nah, ini kurang tepat. Maka yang benar dari jawabannya adalah ba. Nah, ummi, ibuku, tajiratun, seorang pedagang di pasar. Ummi. Oke. Kemudian yang nomor 18. Manakah kalimat yang menunjukkan profesi yang sesuai gambar berikut ini? Nah, ini guru, gambar guru. Hada Salman huwa mudarrisun fi ihda madaris fil ibtidaiyah fi Jakarta. Ini Salman, dia seorang guru di salah satu sekolah ibtidaiyah di Jakarta. Ya. Tilka itu Zainab, hiya tabibatun. Itu Zainab, dia seorang dokter. Azhabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Hada abi, ini abi, huwa muadzafun, dia seorang pegawai. Nah, kira-kira mana jawaban tepat? Yaitu alif. Hada Salman, ini Salman, huwa mudarrisun, dia seorang guru fi ihda, di salah satu sekolah ibtidaiyah di Jakarta. Yang benar adalah alif. Baik. Kemudian nomor 19.
berikut ini kalimat yang sesuai dengan tarkib isim isyarah, ismun, isim, dan sifat. Ya, sifatnya adalah huwa tabibun, dia seorang dokter. Ba, hiya mudarrisatun, dia seorang guru. Hadhihi tabibatun nasyitatun, ini seorang dokter yang rajin. Hadza suratun jamilatun, ya, ini gambar yang indah. Nah, kalau kita melihat, ya, di sini ada dua isim isyarah, hadhihi dan hadza. Tetapi mana isim isyarah atau mana yang sesuai dengan tarkib di atas, yaitu isim isyarah, isim, dan sifat, maka jawaban yang tepat adalah ja. Kenapa ja? Karena di sini sudah cocok semua. Hadhihi ini kan untuk perempuan, tabibatun kan isim, isim menunjukkan perempuan, ya, ada tunnya. Nasyitatun ada tunnya juga, jadi cocok. Hadhihi tabibatun nasyitatun. Kalau hadza ini gunakan untuk laki, isim isyarah, tapi digunakan untuk laki-laki. Nah, di sini salah karena di sini suratun ini menunjukkan, ya, isim tapi menunjukkan muannas, perempuan, karena ada tunnya. Jamilatun juga ada tunnya, maka tidak cocok menggunakan hadza. Ya, tidak cocok menggunakan hadza. Ya, tapi yang benar hadhihi. Nah, kalau di sini hadhihi, karena hadhihi ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan kata benda perempuan, ya, atau muannas yang ada tun seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah jim. Dan yang terakhir berikutnya anggota tubuh yang sesuai dengan fungsinya ialah walana, mana anggota tubuh yang sesuai dengan fungsi, ya. Walana, kami memiliki udunani, kedua telinga. Nasma'u bil udunaini, kami mendengar dengan menggunakan kedua telinga. Walana rijlani, dan kami memiliki kedua kaki. Nanzuru, kami melihat dengan dua kaki. Walana ainani, kami memiliki dua mata. Namshi, kami berjalan dengan kedua mata. Walana yadani, kami memiliki kedua tangan. Nasma'u biyadaini, kami mendengar dengan kedua tangan. Nah, maka jawaban yang benar adalah alif. Walana udunani, kami memiliki dua telinga. Nasma'u bi udunaini, kami mendengar dengan dua telinga. Baik, anak-anak sekalian, itu part kedua dari pembahasan soal latihan ujian madrasah tahun 2021-2022. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.